Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi P. Handoko dari kelas P2K 6A. Bab 4 Kejahatan Teknologi dan Informasi. Pembahasan materi pembelajaran perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi, jaringan komputer, internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Dengan internet, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu membentuk perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Dampak negatifnya tidak bisa dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di media internet. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut cybercrime. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki programmer komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana baik demi delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seseorang mengakses data komputer yang lain tanpa izin, sedangkan delik material ada perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut US Department of Justice, adalah sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Hal senada disampaikan oleh Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Sementara menurut ahli Andi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah biru merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni korporasi, birokrat, malpraktek, dan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Tujuan pembelajaran agar kita mengetahui apa kejahatan teknologi informasi yang sangat berbahaya pada suatu data informasi. Kita bisa mengetahui cara bagaimana kejahatan timbul mengambil informasi, bisa mengetahui jenis-jenis kejahatan, bagaimana cara menanggulanginya, dan cara menjaga agar supaya terhindar dari kejahatan teknologi informasi. Aktivitas pembelajaran: memahami materi pembelajaran, melakukan pemahaman tentang kejahatan TI, penanggulangan, dan membuat pengaman data agar terhindar dari kejahatan TI. Jenis-jenis kejahatan IT. Berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti uraian di bawah ini. Unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya probing dan port. Illegal contents, yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti penyebaran pornografi. Penyebaran virus secara sengaja pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Data forgery ini dilakukan untuk masukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pada sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Cyber stalking
untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang yang memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Hacking dan cracker. Hacker seseorang yang punya minat untuk mempelajari sistem komputer secara detail bagaimana meningkatkan kapabilitasnya, sedangkan cracker melakukan aksi-aksi perusakan di internet. Aktivitas cracker di internet mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service, merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan layanan. Cyber squatting, anti-post squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harganya lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan domain orang lain. Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada software privasi. Cyberterrorism suatu tindakan yang mengancam pemerintahan atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer seperti kasus Ramzi Youssef yang dianggap sebagai dalam penyerangan ke gedung WTC. Ternyata diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang diinskripsi di laptopnya, atau Osama bin Laden yang menggunakan steganografi untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalnya Dr. Nuker yang telah kurang lebih 5 tahun menggunakan defacing untuk mengubah isi halaman web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro-Bin Laden. Alasan maraknya kejahatan IT. Faktor politik mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak. Proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha, maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja, maka mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Faktor ekonomi berkemajuan suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Faktor sosial budaya dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka. Akibat dari penyimpanan dan penyalahgunaan di Indonesia, sumber daya pengelola teknologi informasi cukup, namun sumber daya untuk memproduksi masih kurang. Pelaku kejahatan TI. Pelaku kejahatan TI adalah orang yang mengerti bagaimana sistem berjalan atau bisa mencari otak sistem yang dipakai oleh satu instansi atau perusahaan. Pelaku kejahatan IT sudah pasti adalah orang yang mengerti tentang aktivitas TI atau perkembangan TI sehingga mampu mengambil informasi pada suatu sistem. Selalu gunakan service software yang up to date adalah cara mengatasi kejahatan IT. Gunakan security software yang up to date. Cara yang paling mudah dalam mencegah hacker-hacker dan cybercrime melakukan hacking dan mencuri informasi dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan juga software dalam PC agar tetap ter-up to date. Biasanya dalam perangkat PC ataupun gadget sering secara berkala mengeluarkan update perangkat. Hal tersebut ditujukan untuk menutup celah keamanan yang ada pada perangkat. Buat password yang kuat. Password akun-akun Anda sudah menggunakan password yang kuat. Jika belum, cepat gunakan akun-akun Anda untuk mencegah cybercrime. Jika memungkinkan, masukkan campuran huruf kecil, besar, dan angka pada setiap akun agar memperkuat kata sandi. Install software antivirus. Gunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan berbagai malware seperti virus, hijacker, ransomware, keylogger, backdoor, rootkit, trojan horse, worm, malicious LSP, sliders, dan spyware.
Bagi orang yang memiliki bisnis, pasti sangat penting untuk melakukan investasi pada sebuah software antivirus untuk digunakan di berbagai komputer perusahaan. Membuat backup data. Sebaiknya pengguna komputer memiliki backup dari komputer pribadinya, entah itu berupa foto, musik, atau lainnya. Bertujuan agar masih tetap bisa terselamatkan bila sewaktu-waktu terjadi pencurian atau kesalahan pada sistem. Konsultan keamanan untuk menentukan amannya bisnis. Yang bisa Anda lakukan untuk mencegah cybercrime untuk bisnis Anda adalah dengan memiliki konsultan keamanan IT untuk melakukan evaluasi mengenai beberapa amannya bisnis. Para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan keamanan untuk Anda, memberitahu Anda di mana letak titik kelemahan keamanan tersebut, karena hacker selalu terus-menerus mencari cara untuk mendapatkan akses ke data pribadi dan mencuri sensitif dari berbagai bisnis. Gunakan fitur keamanan untuk website. Hal ini bisa digunakan menggunakan layanan SSL atau HTTPS untuk keamanan website Anda dari pertukaran informasi. Kesimpulannya, selalu perhatikan dan cek pada sistem yang berjalan. Menggunakan antivirus karena tidak pernah tahu kapan bagaimana kita teledor dalam menjaga suatu data informasi sehingga kejahatan pun bisa terhindar. Lalu memahami kejahatan TI pada era demi era agar kita paham bagaimana cara menanggulanginya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.